Halo guys, ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana strategi jelang akhir tahun. Nah, tentunya bersama saya Kevin Judo Huta Barat dan partner saya yaitu Fanny Suherman. Nah, sebelum menyapa Fanny Suherman, saya mau memberikan informasi terlebih dahulu terhadap promo-promo menarik di CGS CMB Sekuritas Indonesia, yaitu adalah membuka rekening saham syariah dengan RDN CMB Niaga Syariah selama periode tanggal 23 Agustus sampai dengan 31 Desember 2022, kamu berkesempatan mendapatkan voucher investasi sebesar Rp50.000 dan tentunya pajak akan ditanggung oleh pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman juga bisa lihat promo dari free broker fee bagi nasabah syariah yang buka rekening saham syariah dengan melakukan transaksi saham buy secara online dan tidak termasuk levy fee hingga 31 Desember 2022. Nah, teman-teman bisa lihat data detailnya di www.cgs-cmb.co.id. Demikian untuk promo-promo terkait dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin kita akan langsung saja untuk ngobrol-ngobrol bersama Fanny Suherman. Tentunya saya nyapa dulu ya. Hai Fanny. Halo Kev. Ya, gimana Fanny kabarnya? Baik-baik, dan semoga teman-teman juga semua dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya. Ya, Van, belakangan ini kan kita akan menjelang akhir tahun nih. Dan kalau kita lihat data nih ya, teman-teman, per tanggal 17 sampai dengan 24 Oktober nih, kita bicara IHSG dulu nih. Ini cenderung menguat loh. Ya. Dan katalis apa yang membuat IHSG tuh menguat? Itu yang pertama. Dan kalau kita tahu kan sebenarnya banyak isu ya, kekhawatiran resesi ya di dunia ini. Nah, ini gimana tanggapan Fanny? Oke, nah jadi pertama nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat ya, apa sih sebetulnya yang awalnya mendasari kenaikan IHSG? Padahal tadinya tuh IHSG lumayan turun terus gitu ya, ngikutin pergerakan harga Dow Jones. Nah, kalau kita lihat katalis yang pertama kali ya, yang akhirnya membuat IHSG-nya ini rebound itu adalah justru sejak Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Jadi ketika BI naikkan suku bunga 50 bips, nah justru itu marketnya mulai naik tuh ya dari saat itu ya sampai dengan sekarang inilah. Nah, mungkin teman-teman berpikir ya, kok aneh, biasanya nih justru kekhawatiran kenaikan suku bunga ini biasanya negatif gitu ya untuk pasar modal. Nah, dan kalau kita lihat contohnya aja nih, misalkan Dow Jones ya, kemarin tuh ketika khawatir bahwa memang The Fed ini akan cenderung secara agresif gitu ya naikkan suku bunga, nah ini yang membuat Dow Jones-nya koreksi gitu. Nah, cuma ini sekarang kok kebalikannya kalau kita lihat ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat kenapa bisa dianggap justru kenaikan suku bunga Bank Indonesia ini malah positif gitu ya ditanggapi market. Pertama, ini kalau kita lihat dari segi rupiah nih. Jadi rupiah itu kan udah sempat sekitar 15.600-an gitu ya. Kemudian inflasi juga ini udah naik ke sekitar 5,95%. Ini di bulan September 2022 gitu ya. Jadi karena kedua faktor ini, di mana inflasinya sendiri juga ini udah yang tertinggi gitu ya sejak Oktober 2015. Nah, makanya ketika Bank Indonesia justru menaikkan suku bunga, ini diharapkan bisa menekan adanya inflasi dan juga menekan pelemahan rupiah. Gitu. Ini yang ditanggapi positif oleh market gitu kan. Oh, jadi yang pertama adalah dari sisi kenaikan suku bunga yang sebenarnya bisa menjadi hal positif bagi penahanan inflasi dan juga penahanan pelemahan dari rupiah. Ya, Van ya. Nah, Van, kalau kita lihat dari hal tersebut, pertanyaan teman-teman adalah sampai kapan ya IHSG ini menguat? Apakah hanya short term kah, apa masih ada peluang sampai akhir tahun atau gimana, Van? Silakan, Van. Oke, nah pastinya untuk menjawab pertanyaan itu ya, saya mau jelasin dulu nih. Kira-kira kalau IHSG naik gitu ya, sebenarnya nih ada dua penopangnya gitu ya. Jadi yang pertama bisa kita lihat dari segi fund flow asing. Kemudian yang kedua bisa dari fund flow lokal gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari flow asing dulu nih teman-teman ya. Jadi sepanjang 1 bulan terakhir itu memang asing nih masih membukukan net sell kurang lebih tuh sekitar 4 triliun gitu ya. Dan baru sekitar 1 minggu terakhir aja nih asing baru ada net buy itu kurang lebih sekitar 1 triliun gitu ya. Jadi memang udah mulai agak masuk nih gitu ya, dari sebelum-sebelumnya sempat net sell-nya lumayan.
Nah, kemudian kedua kalau kita lihat dari segi fund flow lokal gitu ya. Jadi kalau kita lihat fund lokal ini biasanya secara average ini mereka tuh taruh posisi cash itu kurang lebih sekitar 14%. Nah, belakangan kalau misalkan kita cek itu posisi cash dari fund flow yang lokal gitu ya, itu kurang lebih udah berkisar 19%. Nah, ini artinya apa? Artinya sebenarnya masih ada room nih untuk adanya window dressing seperti itu ya. Tapi dengan syarat kondisi makronya stabil. Oke, jadi ada Gitu. catatannya ya. Yap. Intinya kalau kondisi makronya stabil dan Mhm. tentunya ada ruang lah ya kalau tadi Yap. kita perhatikan penguatan itu sampai di akhir tahun. Yap. Nah, Van, tentunya nih Van, saya lihat data ya Van ya. Nih kalau kita lihat nih local fund ini jaga-jaga cash nih, karena jaga-jaga juga market akan potensi koreksi kah. Pandangannya Van nih ngelihat data hal ini gimana nih Van, local fund ini? Oke. Nah, mungkin ya fund ini biasanya nih kalau kondisi marketnya memang lagi agak kurang stabil gitu ya. Ya. Mereka nih harus nyiapin cash Ya. gitu. Buat apa? Untuk jaga-jaga kalau misalkan ada redemption. Hmm. Jadi kalau ada redemption mereka tetap ada cash gitu kan ya untuk bayar itu. Hmm. Dan kalau kita lihat kenaikan IHSG belakangan ini juga memang moga-moga ini mengindikasikan gitu ya. Selain tadi ada asingnya yang udah mulai masuk, nah ini moga-moga juga local fundnya juga ini mulai nimbrung di situ gitu ya. Okay. Jadi ini bisa menjadi salah satu katalis positif juga nih untuk kenaikan dari IHSG. Kurang lebih gitu kan. Kalau tadi bicara intinya mereka juga udah mulai masuk lagi nih ke pasar. Nah, bisa di-spill nggak saham-saham yang dibeli oleh fund lokal ya dan juga investor asing mungkin ya? Yap. Oke, untuk asing dulu nih ya. Jadi asing dalam 1 minggu terakhir di mana net buy-nya tadi ya sekitar 1 triliun, mereka beli kemana sih? Nah, mereka tuh beli ada BBCA, kemudian ada Mandiri ya, ada Unilever, Pegas dan juga ITMG gitu. Dan ini kalau kita lihat memang masuknya mulai ke arah big cap ya. Nah, kemudian untuk lokal sendiri nih, jadi kelihatannya mereka memang lebih overweight ini ke arah Jasa Marga, kemudian ada Emyor, Excel, kemudian ada Pegas dan juga SRTG. Nah, dan mereka juga itu sangat taruh kepemilikan yang cukup besar di big banks nih. Tapi balik lagi memang karena fund itu kan di cap gitu ya, kepemilikannya nggak boleh lebih dari 10%. Nah, itu mereka maksimumkan kepemilikan di big banks sekitar 10% lah gitu. Kurang lebih ya. Seperti itu sih. Nah, kalau tadi kan kita bicara dari big bank sisi asing ya. Nah, kalau dari lokal underweight-nya itu saham-saham apa aja yang bisa diperhatikan ya Van ya? Karena bisa saja harganya kan memang cenderung lagi laggard ya atau bisa dalam penurunan dan ini juga ada peluang untuk buyback kembali lagi gitu. Nah, itu gimana tuh Van? Oke, bisa juga nih ya kalau misalkan teman-teman mau coba jadi contrarian gitu ya. Jadi mereka memang nih masih underweight di mana aja. Yang pertama ada ACE, kemudian ada AMRT, ada Heal, Arto, MTEK ya, Cepin Java, kemudian ada Mika, Asa, Bevin dan juga KLBF. Seperti itu ya. Tapi sekali lagi kita emang nggak bisa nih cuma mengandalkan ini udah underweight banget atau udah murah banget gitu ya, kemudian kita beli dan berharap dia langsung naik. Pastinya teman-teman juga harus mempertimbangkan ya faktor-faktor lain yang bisa mendukung apakah saham tersebut bisa naik atau enggak gitu. Oke. Nah, Van, kalau kita bicara di yang di mana underweight nih, memang kan kira-kira nih kalau dari teman-teman nih pertanyaannya ya, dari semua yang masih di underweight nih, kira-kira yang masih menarik yang mana sahamnya nih Van? Yang pertama kalau kita lihat saham Ace Hardware ya, ini masih cukup menarik. Kenapa? Karena mereka kan belakangan ini ngadain boom sales gitu ya, dimana biasanya memang by historical boom sales ini bisa ngeboost salesnya si Ace Hardware sendiri gitu ya, mendekati akhir tahun. Dan kalau kita lihat juga traffic semakin lama ini makin naik gitu ya, dimana Ace ini memang punya beberapa toko itu ada di dalam mall gitu ya. Jadi moga-moga ini juga bisa ngeboost pendapatannya mereka. Nah, kemudian ada lagi Cepin dan Java ya.
Jadi kenapa ini menarik diperhatikan? Karena kalau kita lihat nih untuk konsumsi protein yang paling murah di Indonesia itu masih ayam gitu. Jadi harusnya dari segi demand ini masih berpotensi. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi harga jagung ya teman-teman ya. Jadi harga jagung ini udah mulai agak turun lagi, di mana ini sebenarnya positif nih untuk margin Java dan juga Cepin ya. Dan ratingnya sendiri nih dari segi CMB untuk Java dan Cepin kita masih overweight ya untuk kedua saham tersebut, dengan target price Cepin ini di 7.130 ini secara fundamental, dan Java ini di 2.180 secara fundamental gitu. Oke, jadi teman-teman udah mendengarkan ya tadi yang rekomendasi dari Fani, dan tentunya ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nah, thank you banget buat Fani yang hari ini udah join di podcast kita. Sama-sama. Ya, thank you banget Fani. Nah, guys, gimana guys obrolan kita? Pastinya sangat seru kan? Dan buat teman-teman semua, sampai jumpa di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya, supaya kalian tetap berani berinvestasi. Karena kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya. Bye.